Anak-anak kelas 9 SMP Negeri 6 Salatiga yang Bu Alfa cintai. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat negatif dan berpangkat 0. Silahkan kalian membuka buku tulis, kemudian menuliskan pola bilangan yang sudah Bu Alfa buat. Coba perhatikan ya. 2, 4, 8, 16. Dari 4 bilangan ini, tentunya kalian bisa melihat bahwa ada pola untuk melanjutkan ke suku berikutnya. Tentang pola, kalian sudah mempelajari materi ini di kelas 8. Jadi kita melihat bahwa polanya, kita lihat 2 ke 4 itu dikalikan 2, 4 ke 8 dikalikan 2, maka setelah 16 pasti 16 dikalikan 2, 32. Setelah 32 berarti 64. Sekarang kalau Bu Alfa bertanya, ini ke kanan kita bisa membuat polanya. Sekarang kalau ke kiri, berapa angka sebelum 2? Silahkan kalian tulis berapa angka sebelum 2. Kalau ke kanan tadi dikalikan, berarti di kiri dibagi 4, dibagi 2, 2. Kemudian 1 dibagi 2 adalah 1/2. Kemudian setengah dibagi 2, ini pelajaran ini sudah kita pelajari di kelas 7. Setengah dibagi 2 itu sama dengan setengah dibagi 2, bisa kita tulis sebagai setengah 1/2 dikalikan, ingat kalau dikalikan berarti dikalikan dengan kebalikannya 2. 2 bisa kita tulis sebagai 2/1. Berarti kebalikannya 2 adalah 1/2. Hasil kalinya, ingat kalau dikalikan tidak perlu disamakan penyebut ya. Pembilang dikalikan pembilang, 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1. 2 dikalikan 2, hasilnya adalah 4. Sehingga kita peroleh bahwa sebelum setengah berdasarkan pola barisan ini bisa kita tulis adalah 1/4. Nah, silahkan coba anak-anak tulis sebelum 1/4 dengan cara yang sama. Silahkan kalian cari kemudian ditulis berapa. Oke, sudah? Ya, jawabannya adalah 1/8. Jika jawaban kalian sama seperti yang Bu Alfa tulis, berarti kalian sudah memahami dan mengingat tentang pola bilangan dan perkalian dari pecahan. Nah, sekarang kalau sudah kalian tulis, silahkan kalian ubah. Ubah barisan berikut dengan bilangan berbasis 2. Nah, jadi 4, silahkan kalian ubah menjadi 2. Basisnya 2 ya nak, 2 pangkat berapa. Jadi kalau 4 itu bisa diganti menjadi 2 pangkat 2. 8 bisa diganti menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Untuk yang lain, Bu Alfa minta silahkan kalian lanjutkan. Nanti kita cocokkan jawabanmu dengan jawabannya Bu Alfa. Jadi 16, 32, 64, dan seterusnya. Diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2.
Silahkan kalian ubah ya nak. Demikian juga dengan 2, 1,5. Oke. Ini namanya basis atau bilangan pokok. Sudah, mari kita cocokkan. 16 ini Bu Alfa buat menjadi 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5, 64 2 pangkat 6. Oh, ternyata pangkatnya juga berpola. Ke kanan kita perhatikan 2, 3, 4, 5, 6 berarti semakin besar. Kalau ke kiri 6, 5, 4, 3, 2 berarti 2 itu adalah 2 pangkat 1. 3, 2, 1 berarti sebelum 1, 0. Sebelum 0 negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Ya. Kalau kemarin kita sudah mengenal bilangan berpangkat positif, 2, 3. Nah, hari ini kita sudah mengenal bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Perhatikan. 2 dipangkatkan 0, hasilnya atau sama dengan 1. Karena kalau 1 kita buat menjadi bilangan berbasis 2, menjadi 2 pangkat 0. Oke, mari kita perhatikan. Sekarang coba kita perhatikan 2 pangkat negatif 1. Bentuk lainnya bisa kita ubah menjadi apa tadi nak? 1 per. Pernya per berapa? Dilihat bilangan pokoknya. 1 per 2. Pangkat, kalau ini negatif berarti pangkatnya menjadi positif 1. Kita lihat sama dengan 1 per 2 pangkat 1 adalah 2. Berarti 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 2. Sekarang, bagaimana dengan 2 pangkat negatif 2? Sama dengan 1 per. Pernya per berapa? Kita lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 2. Berarti 1 per 2. Pangkatnya, perhatikan pangkatnya. Kalau tadi negatif, berarti sekarang menjadi positif. Sama dengan 1 per 2 pangkat 2 itu berarti 2 dikalikan 2. Sebanyak 2 kali ya, 2 kalikan 2 berarti 1 per 4. Kita lihat lagi 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per. Ingat bilangan pokoknya 2. Pangkatnya berarti berubah menjadi positif 3. Sehingga 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3, 8. Ya. Bisa kalian tulis. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh yang lain. Coba perhatikan barisan bilangan berikut. 3, 9, 27, 81. Berarti kalau dilanjutkan lagi,
Dikalikan 3 ya nak, berarti 243. Ke kiri berarti 3 dibagi 3, 1. 1 dibagi 3, 1/3. Dengan cara yang sama tadi, 1/3 dibagi 3 berarti 1/9. 1/9 dibagi 3 berarti 1/81. Nah. Pola barisan berikut silahkan kalian ubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3. Silahkan sambil dicoba supaya kita bisa. 3, 9, 27. Oke. Kita ubah nggih, nanti menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? 3 pangkat berapa? Sudah kalian tulis? Oke, mari kita lihat apakah hasilnya sama dengan yang Bu Alfa tulis ya. Ini berarti 9 itu 3 kuadrat, 27 3 pangkat 3, 3 pangkat 4. Oh, ini kebanyakan. Berarti ini 243 adalah 3 pangkat 5. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. 0. Negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Ini mohon maaf nih tulisannya Bu Alfa jadi susah dilihat ya karena belum terbiasa menulis di layar PowerPoint ini. Nah, tapi bisa terbaca ya. Oke, kita perhatikan bahwa 3 pangkat 0 itu menggantikan atau sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Mari kita lihat. Berapakah atau sama dengan berapa 3 pangkat negatif 1? 3 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per. Perhatikan bilangan pokoknya. 1/3. Oke. 1/3 pangkat. Kalau tadi negatif berarti pangkatnya menjadi positif 1. Sehingga 1/3 pangkat 1 sama dengan 1/3 pangkat 1 itu 3. Bagaimana dengan 3 pangkat negatif 2? 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per. Bilangan pokoknya kita lihat 3. Kemudian pangkatnya jangan lupa 3 pangkat negatif 2 berarti nanti diubah pangkatnya menjadi positif 2. Sehingga 3 pangkat negatif 2 hasilnya adalah atau sama dengan 1 per 3 pangkat 2, 3 kalikan 3 berarti per 9. 3 pangkat negatif 3 berarti kita sudah mahir ini sama dengan 1 per 3 pangkat positif 3. Sehingga diperoleh 3 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 27. Kesimpulan hari ini yang kita sudah pelajari bahwa sembarang bilangan, Bu Alfa tuliskan A ya. A ini adalah variabel yang bisa diganti dengan sembarang bilangan. 1, 2, 3, dan seterusnya.
sembarang bilangan jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah sembarang bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. 1000 pangkat 0, 1. 1 juta pangkat 0, 1. 500 pangkat 0, 1. Jadi sembarang bilangan dipangkatkan 0, hasilnya 1. Kesimpulan yang lain, sembarang bilangan, misalnya variabelnya Bu Alfa pilih B, dipangkatkan negatif C. Hasilnya apa nak tadi? 1 per bilangan pokoknya, kita lihat. Kalau ini 5 berarti bawahnya 5. Kalau 6 berarti 6. Kalau 11 berarti 11. Karena di sini B berarti harus sama dengan bilangan pokok yang di sebelah kiri ya. 1 per B. Kemudian perhatikan pangkatnya. Pangkatnya adalah negatif C. Maka menjadi 1 per B pangkatnya positif C. Jadi harus diingat-ingat ya, untuk mengubah bilangan berpangkat negatif, B pangkat negatif C hasilnya adalah 1 per B pangkat C. Demikian pembelajaran kali ini. Kalian bisa memperdalam dengan belajar dari buku paket yang sudah dibagikan. Tetap sehat, semangat belajar ya nak.